Jalan keluarnya adalah pemimpin kita mestilah punya jejaring yang kuat ke pusat dan pandai berbicara. Kalau bergumam-gumam bentuk makan gulu-gulu saja tidak bisa. Kita akan tidak ada masalah, ada tuh. Jadi harus gesit, lincah. Pemerintah itu harus lincah, dia harus di depan. Nah, persoalan tanah di Sumatera Barat, kita harus lihat geografinya. Hanya sepertiga tanah yang produktif di Sumatera Barat. Masih ada hutan, dan hutan itu ada yang produktif, yang bisa dikelola. Itu mestilah dibantu oleh pemerintah. Juga ada kabupaten seperti pesisir selatan yang masuk TNKS. Itu mesti diperjuangkan juga. Nah, tanah-tanah di Sumatera Barat itu seperti juga tanah di daerah lain, tetapi di sini agak sedikit. Tanah kita hanya sepertiga yang bisa diolah dari seluruh total luas Sumatera Barat, karena ada danau, ada hutan lindung, ada gunung, ada ngarai, ada lembah, dan seterusnya. Itu tidak bisa digarap. Nah, sepertiga itu hanya rata-rata setengah hektar orang Sumatera Barat, satu keluarga punya tanah garapan. Nah, tanah ulayat tadi biasanya sulit digarap karena yang punyanya banyak. Harus bergiliran. Kalau tanah ulayat 2 hektar itu banyak sekali. Kalau 1 hektar digarap dengan anak kemenakannya 50 atau 100 orang, dia dapat jatah berapa? Ini problem Sumatera Barat soal tanah. Apalagi di perkampungan. Kalau kita lihat desa-desa di Sumatera Barat, rumah-rumah memanjang sepanjang jalan terus ke belakang, itu sudah penuh. Persoalan misalnya di Simalanggang, kenapa itu ditolak tol di situ? Karena sudah padat. Tol itu masuk di tengah kampung, jadi rumahnya sudah padat. Kalau mau kan di daerah yang tidak padat, problemnya lagi di situ adalah tanahnya yang tidak ada, atau sawahnya produktif. Sawahnya hanya itu yang ada. Itu bukan berarti terjadi penentangan, ditentang atau ditolak pembangunan di Sumatera Barat. Memang agak sulit karena tanahnya memang sedikit. Jadi jangan dianggap tanah ulayat menghalangi pembangunan. Yang benar adalah approach, pendekatan, metode yang dipakai sama dengan daerah lain. Sehingga Sumatera Barat dianggap mencari ili-ili. Tidak begitu. Kita ini punya tanah yang sedikit. Presiden kan ke Riau melihat tol, tapi namanya tol Padang Pekanbaru ya, atau Pekanbaru Padang. Yang di sebelah kitanya kan sudah diletakkan batu pertama oleh Pak Jokowi dulu. Bahwa Presiden salah sebut itu lain lagi, kan biasalah salah. Bisa jadi disengaja supaya kita tersentak. Bisa jadi tidak disengaja, biasalah silap lidah. Dengan kedatangan Pak Presiden melihat tol itu, artinya tol ini pastilah dilanjutkan. Kalau dilanjutkan dari sisi pemerintah, dari sisi rakyat Sumatera Barat, selama ini menyebut kami tidak pernah menghalangi pembangunan jalan tol. Tidak pernah. Yang terjadi hari ini, pemerintah kurang gesit dalam penyelesaian masalah tol. Nah, itu saja. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, wali nagari kurang gesit menyelesaikan masalah tol ini. Metodenya masih sama. Jangan metode itu dipakai. Saya sudah kasih contoh tadi, Jalan Adi Negoro di Padang. Tidak ada masalah penyelesaiannya. Tidak ada. Juga jalan tol dari 4,5 km ke Cincin tidak ada masalah juga. Jumlah uangnya lebih besar. Sekarang tinggal tanda tangan beberapa anak kemenakan yang ada di Australia, yang ada di mana, itu saja yang lambat. Ada jalan yang tersendat, adalah jalan Samudra, ganti rugi sudah selesai, dibangun belum juga. Yang di belakang Pangeran itu juga tersendat. Ada ganti rugi sudah selesai. Jangan rakyat saja yang salah. Itu contohnya jalan Samudra, ganti ruginya sudah, pembangunannya tidak juga. Anggaran lah yang tak ada, inilah yang tak ada. Aduh, jembatan Kuraji aja 5 tahun. Kalau jalan tol itu timnya kurang bekerja dengan baik, orang banyak yang bekerja sedikit.
Kemudian ada masuk anasir-anasir lain. Kemudian appraisalnya salah. Dulu appraisalnya yang salah. Masa harga tanah seharga ayam ada? Itu appraisal yang salah. Jadi masyarakat tidak mau. Cobalah appraisalnya tidak salah. Indah ada kusui tidak selesai. Sebenarnya ini rasio gua. Sebenarnya you agak susah. Soal orang yang punya tanah gua banyak minyaknya, banyak yang dia kemukakan. Nanti alasan kami tidak menghalang pembangunan, kami menyokong pemerintah, tapi jelas-jelas harus ada sosialisasi gula do sebenarnya sudah ada sosialisasi. Dia aja yang bilang tidak ada. Itu akak tuh, akak orang wak mau menyak. Kalau tidak pandai menghadapinya, pusing. Nah, solusinya adalah ada roadmap. Jadi di mana investasi akan diadakan, lalu harus ada satu tim ad hoc atau permanen, jangan bidang pertanahan saja, untuk menyelesaikan, untuk berkomunikasi dengan si pemilik tanah di mana investasi akan diadakan, di mana pembangunan akan dibuat. Jangan lima beranak sinan dibuat, lima tumbuh sinan siang, tidak bisa. Kan kita sudah tahu manajemen risknya, risikonya mengurus tanah di Sumatera Barat kan sudah jelas apa problemnya. Kenapa tidak dibuat itu atasannya? Manajemen risiko pemerintah tidak jalan untuk soal tanah di Sumatera Barat. Ada ajaran adat, tanah pesakon tidak makan jua, tidak bisa dijual. Kabau pai kubangan tinggal tidak bisa lagi praktis 100% semacam itu. Kalau itu juga yang diuyuhkan ke masyarakat, tidak bisa juga. Tapi kalau dirampas pula tanah masyarakat, tidak juga. Kalau mau ganti rugi dengan wajar. Menurut saya banyak tanah ulayat tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan oleh anak kemenakan. Pertama karena orangnya banyak, kedua karena sengketa di dalam paruit rumah gadang itu satu sama lain bersengketa sehingga tidak bisa digarap, tidak produktif. Lembaga-lembaga terkait tidak menyelesaikan persoalan adat ini dengan baik. Coba cek di semua rumah tangga, di semua rumah gadang di Sumatera Barat yang sudah runtuh atau belum, pasti ada masalah tanah ulayat dan tak pernah diselesaikan sejak dulu sampai sekarang. Saya melihat seperti itu. LKAM tidak maksimal, MUI tidak maksimal. MUI memang tidak ada urusan ke situ, ada sih, tetapi KAN juga tidak maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di Minangkabau. Bahwa lembaga-lembaga itu ikut menyelesaikan, telah menyelesaikan, ya, tetapi belum maksimal. Maka dari itu mari kita bersama-sama satu sekaki, saayun salangkah, kita bersama-sama menyelesaikan masalah Sumatera Barat, terutama masalah tanah. Tidak ada kayu yang terbuang, tidak ada masyarakat yang tidak pakai. Nan buto pambila suang, nan lumpuh paunyian jamua, nan pakak palape badia, dan seterusnya. Kita sudah tahu jika itu duduk, ya sudah ada acuannya, kita tinggal memakai saja. Tapi aplikasinya yang kurang karena antara pemerintahan dengan tokoh-tokoh adat berjarak oleh sistem yang berlaku. Demikian. Tidak dapat selampang padi bertuang di bala kepalaku, tidak dapat seganda hati, kanda HP yang berlaku. Baterai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting hati dan ria adalah apa?